Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Al-Fala TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang baik ini. Akan kami ceritakan kisah antara seorang ulama yang alim fillah dengan seorang hamba sahaya. Ceritanya seperti ini. Dulu itu ada seorang ulama besar tersohor, namanya Mansur bin Umar, bahwa di mana beliau mengadakan pengajian, majelis taklimnya selalu penuh, majelis taklimnya selalu membludak, karena ilmu yang beliau ajarkan pas sesuai dengan hati para jamaahnya. Dan memang beliau itu adalah ulama yang alim fillah, orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika di saat beliau sedang mengisi ceramah dengan para jamaahnya, tiba-tiba ja'a sa'il, ada peminta-minta yang datang menghampiri beliau. Pengemis ini minta kepada si syekh ini agar ia dikasih uang sebanyak 4 dirham. Kemudian si syekh menawarkan kepada para jamaahnya, wahai jamaahku, ini adalah ladang akhirat untuk kalian semuanya. Silakan saja siapapun Anda yang mau memberikan uang 4 dirham untuk pengemis ini, maka aku akan doakan 4 macam permintaan kepada Allah agar apa yang menjadi permintaan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Kemudian setelah itu, tanpa jamak disadari oleh semuanya, tanpa diduga-duga oleh yang hadir di situ, tiba-tiba dengan cepat sekali ada hamba sahaya, dia duduk di belakang, di pojokan masjid, ya, karena dia sadar diri bahwa dia itu hamba sahaya, bukanlah orang yang merdeka, dia hanya budak orang Nasrani. Akhirnya dia pun duduknya di belakang, sadar diri. Tapi ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh si syekh, bahwa siapa yang ngasih uang 4 dirham pada si pengemis ini, maka doanya, apa yang menjadi permintaannya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si budak ini pun kemudian berdiri. Ya, otomatis bikin kaget yang jamaah yang ada di sini, tidak menyangka seorang budak seberani ini. Ini juga termasuk pembelajaran untuk kita. Kadang kita itu sangat berat untuk mengeluarkan uang, ya, sangat berat untuk menyumbangkan harta benda kita, padahal kita orang mampu. Ini sebagai percontohan. Budak saja, hamba sahaya saja, ketika mendengar sang syekh mengatakan bahwa ini ada orang yang minta butuh uang 4 dirham, dia langsung berdiri spontan. Kemudian si budak ini mohon izin untuk maju ke depan. Si syekh pun kemudian memperbolehkan, oh silahkan datang ke sini. Setelah itu budak mendekati Syekh Mansur bin Umar. Kemudian budak ini menyerahkan uang sejumlah yang dimaksud 4 dirham. Setelah itu budak ini pun kemudian
berkata kepada si Syekh, tadi aku dengar Syekh mengatakan bahwa siapa saja yang kasih uang 4 dirham pada pengemis ini, maka 4 permintaan, 4 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan saya mintakan. Apakah itu benar? Syekh pun menjawab, iya benar. Silakan kamu ajukan 4 permintaan sama Allah. Nanti saya akan berdoa sama Allah agar apa yang kamu minta Allah kasih ijabah. Setelah itu kemudian si hamba sahaya ini pun mulai dengan mengajukan permintaan, permohonan kepada Allah lantaran Syekh. Yang pertama, yang mengatakan, Syekh, saya ini seorang budak, saya ini hamba sahaya, saya ini budaknya orang Yahudi. Jadi mintakanlah aku sama Allah agar aku menjadi orang yang merdeka, agar aku bukan menjadi budak lagi. Oke, jawab si Syekh. Lalu yang kedua, permintaanmu apa? Yang kedua, Syekh, tuan saya, majikan saya itu orang Yahudi. Aku mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setelah engkau berdoa, majikanku atau tuanku dia masuk Islam. Saya pun mengiyakan. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, saya ini dari dulu hingga saat ini orang miskin. Saya itu orang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya punya uang 4 dirham itu saja saya kumpulkan. Saya kumpulkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga pada akhirnya memang Allah menghendaki, mentakdirkan uang ini untuk saya berikan sama pengemis ini. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Cuma mohonkan aku saya sama Allah agar aku ini diberikan kekayaan. Saya pun menjawab, oke. Kemudian yang terakhir apa permintaannya? Begini, saya, dosaku itu sangatlah banyak, kemaksiatan selalu aku lakukan. Mohonkan ampun, saya, mohonkan ampun kepada Allah agar Allah mau mengampuni aku. Mohonkan ampun. Kemudian saya pun menjawab, oke, 4 permintaanmu akan langsung saya mintakan sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi permintaanmu. Begitu para pemirsa dan pendengar Fala TV yang dirahmati Allah. Singkatnya cerita, setelah si Syekh berdoa bersama para jamaah mendoakan 4 permintaan daripada budak tersebut, minta sama Allah agar 4-nya ini Allah kabulkan. Setelah selesai, kemudian pengajian pun ditutup. Pengemis pulang membawa uang 4 dirham. Jamaah pun pulang ke rumah masing-masing tanpa terkecuali hamba sahaya tersebut. Dia pulang, tapi dia tidak sadar ketika dia pulang, tuannya atau majikannya itu mengetahui. Biasanya kalau dia ikut pengajian itu dia sembunyi-sembunyi, tapi ini lagi pas nasibnya kepergok. Ketahuan sang tuan, dari mana saja kamu? Takut ini kan, takut. Aduh, gimana ini? Karena ketika dia mengikuti pengajian selama ini dia sembunyi-sembunyi, ya, dia sembunyi-sembunyi karena tidak diperbolehkan oleh tuannya mengganggu, nanti pekerjaannya terulang. Tapi budak ini termasuk budak yang disayang oleh tuannya karena memang
dia itu rajin bekerja, sportif seperti itu. Kemudian si budak pun dengan ketakutan serta hati-hati dalam berbicara, ia mengatakan pada tuannya, maaf tuan, terus terang saja saya baru menghadiri majelis taklim Syekh Mansur bin Umar. Mohon maaf tuan bila mana perlakuan saya atau tingkah laku saya kurang berkenan, tapi tuan jangan khawatir, pekerjaan yang ada di rumah maupun di luar sudah saya tuntaskan. Si tuan pun ini tertarik. Sebenarnya ini budak saya itu ketika mengikuti pengajian sebenarnya apa isi? Maka si budak ini disuruh untuk duduk di sampingnya. Sini, duduk dulu sini. Ya tuan. Kemudian sang tuan pun berkata, sebenarnya kamu mengikuti pengajian di sana, apa yang kamu dapatkan? Ilmu apa yang kamu telah dapatkan? Apa yang saya katakan padamu? Kemudian si budak ini pun berkata dengan sejujur-jujurnya bahwa terus terang saja dia tadi mengikuti pengajian berada di belakang karena tidak enak dengan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang memang kaya-kaya ataupun dia intinya tidak enak karena kan dia hamba sahaya, seperti itu saja. Kemudian dia mengatakan bahwa sang Syekh ketika mengisi ceramah, mengisi pengajian, jamaah sedang khusyuk-khusyuknya, tiba-tiba didatangi pengemis. Dia minta bantuan 4 dirham. Kemudian saya mengatakan, tuan, begini, siapa saja yang mau membantu pengemis ini uang sebanyak 4 dirham, maka akan aku doakan sama Allah apa yang menjadi permintaannya agar Allah kabulkan. Maka dengan itu aku langsung berdiri tuan, kemudian maju ke depan. Oh begitu, jawab si tuan. Emang apa yang kamu minta? Terus terang saja tuan, maaf bila mana saya banyak salah, saya mohon maaf. Bila mana tuan tidak berkenan, ya saya siap untuk menerima resikonya. Silakan, katakan saja. Yang pertama, jujur tuan, saya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelantaraan Syekh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf ya ini banyak nyamuk, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memerdekakan diri saya. Terus terang saja tuan, saya ingin menjadi orang umumnya orang, saya ingin menjadi orang yang merdeka, saya ingin menjadi orang yang merdeka, bukan budak lagi. Itu yang pertama tuan. Yang kedua apa? Tanya si tuan. Saya minta sama Allah melalui pelantaraan si Syekh, maaf ini tuan, maaf sekali, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Tapi ini mohon maaf tuan, itu kata si budak. Tidak apa-apa, tuan pun dengan legawa mendengarkan apa yang diceritakan oleh budaknya tersebut. Maaf tuan, saya memang terus terang saja menghendaki agar tuan itu masuk ke agama Islam, ke agama saya. Karena terus terang tuan, agama kami itu rahmatan lil alamin. Agama kami itu agama yang cinta dengan kasih sayang. Agama kami itu agama yang sebenar-benarnya agama yang tidak ada kemamangan dan keraguan, ada kemamangan atau keraguan di dalamnya, tidak ada sama sekali. Tuan pun terdiam. Budak ini tambah takut. Karena apa? Wah, jangan-jangan si tuan ini marah. Tapi setelah itu kemudian tuannya pun berkata, terus lanjutkan. Yang ketiga apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga, terus terang saja tuan, saya itu ingin hidup berkecukupan, tidak serba kekurangan seperti sekarang ini. Jadi saya minta sama Allah dengan pelantaraan si Syekh, mudah-mudahan
saya itu diberikan kekayaan. Terus yang terakhir apa permintaan sama Allah melalui si Syekhmu itu? Yang terakhir, Tuhan, saya ini seorang budaknya Tuhan, tapi saya ini juga seorang hambanya Allah, hamba Allah yang banyak dosa, yang banyak salah, yang setiap hari melakukan kemaksiatan. Jadi saya minta sama Allah agar Allah mau memaafkan saya, mau mengampuni saya, mau memuliakan diri saya. Saya banyak dosa, Tuhan. Setelah mendengar dari apa yang diceritakan oleh budaknya tersebut, si tuan ini termenung, tapi hati dan tubuhnya ini bergetar, seakan-akan ada nur ilahiyah yang masuk ke dalamnya, tanpa diduga-duga oleh si hamba sahaya tersebut. Tuannya atau majikan hamba saya tersebut berkata pada budak tersebut, wahai budakku, permintaan kamu yang pertama akan aku kabulkan. Kamu menginginkan agar aku memerdekakan kamu, maka mulai saat ini, mulai detik ini, kamu terbebas daripada aku. Sekarang kamu sudah bukan budakku lagi, kamu menjadi orang yang merdeka. Malah alangkah senangnya ini si budak, alangkah bahagianya ini si budak, karena selama ini yang diharapkan adalah itu. Kemudian si budak ini pun menjawab, berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang kedua, kamu menghendaki agar aku masuk Islam. Oke, mulai saat ini, detik ini, aku akan masuk ke agama, aku akan masuk Islam. Maka kamulah yang menjadi saksi bahwa sebenarnya selama ini aku mulai tertarik dengan agamamu, dan ini kebetulan sekali. Tolong kamu menjadi saksi bahwa saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Akhirnya resmi sudah Yahudi itu masuk Islam. Buddha ini pun sujud syukur sama Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih Kau telah mengabulkan kedua permintaan. Tapi si Buddha ini masih punya dua permintaan. Dia masih berdebar-debar hatinya. Kemudian yang ketiga, dalam kebimbangannya, dalam antara senang dan pikirannya tidak karu-karuan, kemudian si Tuhan kemudian menyambar dengan ucapan yang ketiga, kamu ingin menjadi orang kaya, atau tadi mengatakan seperti itu. Iya Tuhan, tapi maaf Tuhan, kalau memang bukan jatah saya terima seperti itu. Ini Tuhan, tidak. Ketika kamu ingin menjadi orang kaya, maka ketahuilah bahwasanya harta yang aku miliki ini sekarang juga hartamu. Hartamu ya hartaku, hartamu ya hartamu. Kamu boleh, kamu bebas mempergunakan harta kekayaanku untuk kamu gunakan untuk kebaikan. Tambah seneng mani, tambah seneng mani itu jadi nomplok. Bisa bebas, bisa orang jadi budak, Tuhan yang Islam. Kekayaan, harta kekayaan dari tuannya diparo atau menjadi milik bersama. Tinggal yang keempat, tuannya dia mengatakan seperti ini, tapi untuk masalah yang keempat aku tidak bisa mengabulkan. Kamu yang keempat itu minta agar Allah mengampuni dirimu kan? Masalahnya aku itu bukan Tuhan, jadi aku
untuk memaafkan, untuk memohon maaf. Jadi itu bukan ranah saya seperti itu. Itu bukan ranah saya, itu bukan wilayah saya kalau mengampuni seorang hamba. Itu urusan Allah Ta'ala. Jangankan kamu, lah aku sendiri kemarin nyembahnya apa, kemarin tak pernah sholat, tak pernah ibadah, tahu Islam baru juga baru sekarang. Kalau kamu dosanya banyak, lebih aku. Nah, di antara kedua orang ini, mereka sudah mulai mengadu kasih sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya Tuhan, ini bagaimana ya Tuhan? Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang tak dimaafkan oleh Allah. Lah ya, aku juga bingung, kata si Tuhan. Di antara kebingungan itu kemudian ada suara tanpa rupa, ada suara tapi tidak ada wujud. Itu namanya hatim namanya. Ada suara tapi tidak ada wujud. Hatim itu bersuara jelas sekali didengar oleh keduanya. Lalu mengatakan, kamu tidak usah khawatir, pengampunan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah memaafkan kalian berdua dan Syekh Mansur bin Umar yang sebagai pelantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa dipahami ya niki para pemirsa dan pendengar Darul Kifayah TV yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya si Tuan dan si Buddha ini bisa hidup rukun agama si Tuan ini yang tadinya Yahudi, kemudian dia menjadi Islam. Dia rajin sholatnya, rajin infak sedekahnya, rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka berdua hidup senormal, hidup saling hormat menghormati. Sudah tidak ada yang namanya itu Buddha, tidak ada yang namanya itu Tuhan. Sama saja mereka berangkat ke masjid bersama, pulang bersama, ngaji sama Syekh Mansur bin Umar pun bersama dengan kekuatan sedekah. Ya, sekali lagi, dengan kekuatan sedekah, barokahnya sedekah itu sangat luar biasa. Jadi jangan remehkan yang namanya sedekah. Yang kedua, dengan barokahnya doanya ulama. Ya. Terkadang kita berdoa sama, doa kita dengan kiai kita sama, tapi ternyata hasil berbeda. Seringkali doa para ulama-ulama kita, doa para kiai-kiai kita didengar oleh Allah. Doa kita mentah, biasa-biasa saja. Itu karena apa? Karena sih iman takwa mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Oleh karenanya mendekatlah kita dengan para ulama, mendekatlah kita dengan mereka agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita menjauh. Sekali lagi, jangan sampai antum menjauh dengan para alim ulama. Karena apa? Mereka sumbernya ilmu. Ketika antum menjauh dari mereka, sama saja antum bunuh diri. Akan tertutup kebaikan-kebaikan, akan tertutup ilmu-ilmu, akan tertutup ya pintu hati. Jadi sekali lagi, jangan sampai menjauh dari mereka. Bila perlu, ketika doa kita ini susah dijawab, kita dekati suara mereka, mohon untuk mintakan apa yang menjadi permintaan kita kepada mereka. Baik, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui pelantaraan mereka. Seperti itu ya. Ini kisah ulama khos ya, ulama besar Syekh Mansur bin Umar dengan budak atau hamba sahaya pada zamannya. Mudah-mudahan kisah ini bisa inspiratif, menambah ya pengetahuan kita dan meningkatkan iman takwa kita serta menyadarkan diri kita akan pentingnya bersedekah. Sekali lagi,
jangan sampai bahil, jangan sampai jadi orang medit. Bersedekahlah agar kita semuanya diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.